Hai semuanya, kembali lagi di Neos Kitchen. Di video kali ini aku akan mereview Jumbo Noodle Maker dari Oxone dengan tipe OX357. Mulai dari dapat apa aja kalau kita beli produk ini sampai ke cara penggunaannya atau instruksi pengoperasian untuk menghasilkan mie. Nanti kita bahas satu persatu, yuk langsung aja kita mulai. Jadi fisik dari noodle maker dari Oxone bentuknya seperti ini, dimana kita mendapatkan 6 buah cetakan, mulai dari mie yang tipis sampai mie yang lebar. Kemudian kita juga mendapatkan cangkir pengukur tepung dan juga sikat pembersih. Yang pertama, cangkir atau gelas ukur air letaknya ada di bagian atas penutup. Jadi kita nggak perlu repot-repot nuangin air, cukup meletakkan cangkir ukur, nanti airnya bakal turun dari dasar cangkir. Karena di bagian bawahnya itu ada pegas kecil, jadi bisa mengalirkan air yang ada dari cangkir. Yang kedua, untuk cangkir pengukur tepung, materialnya itu dari plastik, kapasitasnya mencakup 200 gram tepung terigu. Dan yang ketiga, sikat pembersih. Sikatnya kasar dan keras, jadi cukup efektif untuk membersihkan wadah adonan. Dan sampai ke selanya pun bisa dibersihkan karena memiliki jarum yang seperti ini. Area yang sulit dijangkau juga bisa menggunakan bantuan jarum, contohnya seperti sela-sela cetakan mie ini, jadi lebih gampang untuk membersihkannya. Pokoknya terbantu banget untuk membersihkan wadah dan juga cetakannya. Selanjutnya kita beralih ke cetakan. Di awal udah dijelasin kalau kita mendapatkan 6 buah cetakan. Yang pertama itu cetakan yang tipis atau halus, biasanya digunakan untuk membuat pasta jenis angel hair. Oke, lanjut. Sekarang bentuknya sedikit lebih besar diameternya dari yang sebelumnya tadi. Cetakan ini cocok banget untuk buat mie dengan ukuran sedang, kayak mie goreng pada umumnya. Sedangkan cetakan mie kayak gini biasanya aku pakai untuk buat mie celor ataupun mie tumis. Lanjut, nah cetakan seperti ini biasanya dipakai untuk membuat pasta jenis fettuccine. Kalau yang ini untuk membuat mie yang ukurannya ekstra besar. Dan yang terakhir ini bentuk makaroni. Nah, yang aku suka banget sama produk noodle maker dari Oxone ini, dia punya laci kecil di sisi samping noodle makernya untuk menyimpan semua cetakan. Jadi cetakan kita nggak akan kepisah. Dan ini efisien banget ya. Untuk kapasitasnya, wadah ini mampu menampung maksimal 600 gram tepung. Cara membukanya, kita putar berlawanan arah jarum jam seperti ini. Ini dia bagian dalamnya, wadahnya transparan, jadi kita bisa melihat proses mengadon dari luar. Jika teman-teman bingung, nggak punya resep mie, di penutupnya ini menyediakan resep yang lengkap dan penyajian untuk berapa porsi, itu semua ada, jadi lengkap banget. Cara memasang cetakannya, teman-teman langsung simak aja videonya. Ini caranya gampang banget. Kalau udah, tinggal kita letakkan di bagian depan tempat jalan keluar mie dan jangan lupa untuk dikunci. Pada saat membeli noodle maker ini, alatnya dalam keadaan terpasang seperti yang ada di video. Jadi awalnya bingung banget gimana cara ngelepasinya. Lihat buku petunjuk juga masih bingung. Jadi caranya adalah, yang pertama kita lepaskan dulu cangkir ukur airnya. Kemudian tutupnya dibuka berlawanan arah jarum jam. Nah, kemudian bar pengaduk yang ada di tengah ditarik ke atas. Lalu penutup pencetak mie yang warna hitam juga kita buka dengan cara diputar seperti ini. Pengunci cetakan juga kita lepaskan, tinggal tarik aja. Lanjut screw. Yang ulir ini kita lepaskan juga, cukup ditarik aja.
barulah kita bisa melepaskan wadah dari mesinnya. Intinya selama bar pengaduk dan skrup belum kita lepaskan, wadahnya nggak akan bisa kita buka. Jadi si bar pengaduk dan skrup ini semacam pengunci wadah, seperti itu. Kita beralih ke tombol fungsi. Di sini ada 5 tombol fungsi. Yang pertama, fast noodle. Membutuhkan waktu 18 menit untuk membuat mie secara otomatis. Setelah bahan dimasukkan, mesin akan beroperasi. Setelah proses pengadonan selesai, mie akan dicetak. Jadi di sini adonan tidak diistirahatkan. Selanjutnya, elastic noodle membutuhkan waktu 28 menit untuk membuat mie kenyal secara otomatis. Setelah bahan dimasukkan, mesin akan beroperasi. Setelah proses pengadonan selesai, mesin akan mati karena sedang di tahap ferment atau pengistirahatan adonan. Kurang lebih adonan istirahat selama 5 menit. Lalu mesin akan kembali beroperasi dan mulai mencetak mie. Selanjutnya tombol knead dough. Kalau misal proses pengaduk atau mengadon terhenti tiba-tiba karena suatu hal dan kita mau melanjutkannya lagi, kita cukup tekan tombol fungsi ini, lalu mesin akan mulai beroperasi lagi. Kemudian tombol extrude noodle, penjelasannya mirip seperti tombol fungsi knead dough, bedanya ini akan mencetak mie. Dan yang terakhir tombol cancel untuk menghentikan pengoperasian. Untuk mengoperasikan noodle maker, kita perlu memasukkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Pertama kita nyalakan noodle makernya, kemudian buka penutupnya. Lalu kita masukkan terigu, lanjut pecahkan 1 butir telur dan jangan lupa masukkan minyak. Kemudian tutup. Mesin tidak beroperasi jika kita tidak menutup dengan sempurna. Bayangi aja dalam keadaan tutup tapi tidak rapat, mesin tidak akan menyala apalagi dalam keadaan terbuka. Lanjut, kita pilih elastic noodle. Kita bisa lihat mesin mulai bekerja. Pada elastic noodle ini kita masuk di tahap knead. Nah, setelah tahap knead, mesin akan berhenti dan beralih ke tahap ferment atau pengistirahatan adonan kurang lebih 5 menit. Setelah proses ferment, mesin akan menyala lagi dan kembali mengaduk adonan sebelum mulai mencetak mie. Ini dia tahapan terakhir dari elastic noodle, yaitu extrude, yang artinya mulai mencetak mie. Jadi ada 3 tahapan, knead, ferment, dan extrude. Ini dia proses pencetakan mie-nya. Jadi kita trial buat pasta fettuccine. Daya dari noodle maker ini 220 watt. Jadi semoga review ini bisa menjadi tambahan referensi dan perbandingan bagi teman-teman yang mau beli produk noodle maker. Oke, jika channel ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Neos Kitchen. I'll see you soon in the next video.